Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati ya. Iya, DPD RI. Ketua Komite 1 yang kami hormati, para wakil ketua dan seluruh anggota Komite 1 DPD RI yang hadir pada kesempatan maupun yang hadir secara virtual, dan seluruh tim, staf ahli, tenaga ahli. Alhamdulillah hari ini kami hadir bersama tim dari BKN, ada Kepala PLT, Kepala BKN dan para deputi, ada Busesmen, para deputi, dan tim dari Kemenpan. Baik Pak Ketua, kami langsung saja. Ada dua hal yang diminta oleh Komite 1 pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN. Yang kedua, terkait dengan CPNS dan penyelesaian P3K yang sekarang sedang memasuki tahapan-tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Dido YouTube channel. Hari ini 2 September 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah melaksanakan rapat kerja dengan Komite 1 DPD RI terkait dengan pemindahan ASN ke IKN hingga rekrutmen calon ASN 2024. Baik Pak Ketua, kami langsung saja. Ada dua hal yang diminta oleh Komite 1 pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN. Pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara terus difinalisasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan progres dan skema pemindahan tersebut ke hadapan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI pada rapat kerja dengan Komite 1 DPD RI 3 September. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan pemindahan ASN ke IKN tersebut bukanlah tentang pemindahan tempat kerja semata, tapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital, ujar Menteri Anas. Pak Ketua, langsung saja ke slide supaya memudahkan. Ada tahapan pemindahan ibu kota negara, karena tadi soal strateginya maka kami sampaikan ada strategi short term, medium term, dan future governance. Yang pertama adalah terkait miniatur penyelenggaraan pemerintahan itu 2022 sampai 2024. Ini mulai tahap awal efektivitas penyelenggaraan pemerintahan IKN. Medium term itu 2025-2029. Konsepnya share office. Jadi tahapan lanjutan perpindahan kelembagaan dan ASN, kemudian pemujatan smart government dan operasional share office system. Kemudian future government itu yang ketiga 2030-2024 itu mendorong agar terwujud agile government. 2035 sampai 2039 itu adalah kota cerdas industri 4.0 dan 2040 sampai 2040. Inilah tahapan-tahapan yang sudah kami siapkan dan kami terus berikan pemahaman bersama para KL yang melakukan rapat-rapat tidak berhenti pada kita bersama kita. Yang berikutnya Pak Ketua, kita telah melakukan penapisan pemindahan lembaga ke ibu kota negara. Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional tersebut mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan oleh karena itu smart governance di IKN menjadi bagian penting yang terus dipersiapkan selain persiapan pembangunan fisik. Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek, yaitu short time. Jangka pendek ini adalah fase pertama yang berlangsung pada tahun 2022-2024, berfokus pada pemindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui pola kerja digital.
kebijakan jangka menengah atau medium term, di mana fase kedua yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance. Jelas mantan Bupati Banyuwangi. Yang kedua terkait dengan CPNS dan penyelesaian P3K yang sekarang sedang memasuki tahapan-tahapan yang penting. Pertama, terkait pengisian ASN di IKN direncanakan terdiri dari ASN Kementerian Lembaga, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024, termasuk khusus putra-putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemda Kalimantan Timur. Nah, kemudian skenario lainnya adalah melalui mutasi pegawai ASN Pemda ke otorita ibu kota negara. Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kata Pak Menteri. Strategi yang disusun untuk terwujudnya hal tersebut adalah melalui pendekatan whole government, yakni pengaturan pola kerja kolaboratif melalui fleksibilitas waktu dan lokasi, penyediaan fasilitas perkantoran, dan mendukung third office dan single digital platform untuk meningkatkan kolaborasi kerja ASN. Konsep third office mengedepankan konektivitas fisik dan digital yang dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran atau digital workspace. Hal ini akan memberikan fasilitas penerapan smart government oleh instansi yang beroperasi di IKN, kata Pak Anas. Selain pemindahan ASN ke IKN, Menteri Anas juga menyampaikan terkait penerimaan ASN yang meliputi PNS dan P3K pada tahun ini. Telah menyatakan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2.302.543 calon aparatur sipil negara, terdiri dari 429.183 ASN untuk instansi pusat dan 1.836.733 untuk instansi daerah dan 6.027 CPNS lulusan sekolah kedinasan. Instansi pemerintah baik pusat di daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan calon aparatur sipil negara. Dari 2,3 juta yang disiapkan, penerimaan CASN tahun ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ditargetkan tahun ini juga mesti rampung. Nah, siap-siap bagi honorer yang belum menjadi ASN untuk dirampungkan dan diangkat menjadi ASN. PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto menjelaskan lebih rinci terkait pelaksanaan rekrutmen CASN 2024. Saat ini sedang berlangsung tahap pendaftaran. Nah, ingat sampai tanggal 6 September lagi tahap pendaftaran. Direncanakan tanggal 14 sampai 17 September 2024 hasil seleksi administrasi telah diumumkan. Terdapat beberapa titik lokasi seleksi, yakni BKN Pusat, 14 kantor regional BKN, dan 21 kantor UPT BKN. Semua proses seleksi sudah dilakukan secara digitalisasi, tidak lagi manual, jelas Pak Haryono. Ketua Komite 1 DPD RI Farul Razi mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyukseskan perpindahan ASN ke IKN dan juga penyelesaian tenaga non-ASN ditargetkan selesai tahun ini. Itu kata Pak Farul Razi. Dan kita berharap dengan adanya formasi penerimaan calon aparatur sipil negara yang begitu besar tahun ini dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk ikut sukses dalam membangun Indonesia, sukses mengabdi sebagai abdi negara, dan siap ditempatkan di ibu kota negara Nusantara. Nah, salah satu dari sikap seorang ASN adalah siap ditempatkan dimanapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada alasan, sebenarnya pada dasarnya tidak ada alasan untuk menolak untuk ditempatkan di IKN. Tetapi pemerintah mesti menjamin fasilitas dan insentif yang diterima untuk pegawai negeri yang ada di IKN atau untuk ASN yang ada di IKN
memang beda karena mereka adalah pionir, orang yang pertama terdepan yang mau dan siap untuk ditempatkan di ibu kota negara kita, yaitu Nusantara. Oke, selamat berjuang bagi yang mengikuti seleksi, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel saya ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.